Selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kimia dasar kita hari ini, yaitu mengenai sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan maksudnya sifat unsur-unsur yang berubah secara periodik. Ada beberapa sifat itu, antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, sifat logam, dan sifat titik leleh serta titik didih. Yang pertama kita lihat jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar suatu atom. Untuk unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Anda bisa lihat ilustrasinya di situ. Atom Na, K, Rb, dan Cs. Kenapa terjadi demikian? Karena unsur-unsur satu golongan, jumlah kulit dari atas ke bawah semakin bertambah. Akibatnya jarak dari inti ke kulit terluar semakin besar. Makanya jari-jari atomnya semakin besar. Untuk unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan jumlah kulit sama untuk unsur seperiode, tetapi jumlah muatan positif dan muatan negatif. Jumlah muatan positif yaitu proton-protonnya semakin bertambah. Akibatnya daya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat, maka jari-jarinya makin kecil. Kemudian yang kedua adalah energi ionisasi. Apabila suatu atom menerima satu elektron, maka diperlukan energi, atau energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensi untuk membentuk ion negatif. Sebagai ilustrasi Anda bisa lihat di situ Na, bertambahlah energi tertentu sebesar energi ionisasi sehingga berubah menjadi ion Na positif ditambah dengan elektron. Nilai energi ionisasi bergantung pada jarak elektron valensi terhadap inti atom. Untuk unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Kenapa? Karena dari atas ke bawah jari-jari atom bertambah atau semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron makin mudah dilepas. Berarti energi yang diperlukan untuk melepaskannya makin kecil. Sedangkan untuk unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Kenapa? Dari kiri ke kanan jari-jari itu semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Elektron makin sukar dilepas. Akibatnya dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskannya. Makanya disebut energi ionisasi semakin besar. Anda bisa lihat di situ tabel dari energi ionisasi. Kemudian sifat ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk menangkap elektron dari luar untuk membentuk ion negatif.
Sebagai ilustrasi, Anda bisa lihat di situ F bertambah elektronnya berubah menjadi F negatif dengan melepas sejumlah energi, tambah energi. Ilustrasi kedua, Cl tambah elektronnya 1 menjadi Cl negatif, dibebaskan sejumlah energi. Untuk unsur satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Untuk unsur seperiode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Bisa Anda lihat tabel afinitas elektron di situ. Kemudian sifat keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom lain. Misalnya, fluorin memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keelektronegatifan fluorin lebih besar daripada hidrogen. Untuk unsur-unsur satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil. Untuk unsur-unsur seperiode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Yang kelima adalah mengenai sifat logam. Unsur-unsur dalam sistem periodik dimulai dari sebelah paling kiri logam, semilogam, dan non-logam. Sifat unsur logam dalam satu golongan logam unsur bertambah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, energi ionisasi unsur berkurang sehingga makin mudah elektron dilepas, sehingga sifat logam bertambah. Dalam satu periode, sifat logam berkurang dari kiri ke kanan, sehingga makin sulit bagi unsur untuk melepas elektron. Berarti sifat logam makin berkurang. Kemudian yang keenam adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh, titik didih, unsur logam ditentukan oleh ikatan logam, sedangkan unsur logam ditentukan oleh gaya van der Waals. Unsur logam ke kanan makin tinggi, ke bawah makin rendah. Unsur non-logam ke kanan makin rendah, ke bawah makin tinggi. Untuk umpan balik, Anda bisa kerjakan soal ini 1 sampai dengan 7. Setelah Anda kerjakan, tulis dalam selembar kertas, kemudian dikirim melalui grup WA.